Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Presbiter GPIB Hosea Surabaya mengucapkan selamat datang di hari kenaikan Yesus Kristus yang dilayankan secara online. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta JF Lonto. Kiranya Tuhan Yesus Kristus berkenan akan ibadah kita pada hari ini. Mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat Tuhan, marilah kita beribadah kepadanya dengan berkeyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terimalah salam, karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Mari berdoa. Bapa kami yang baik,
Saat ini kami bersyukur masih Engkau perkenankan mengingat rayakan hari kenaikan-Mu ke surga untuk sekesekian kalinya. Mungkin baru saat ini kami mengingat rayakannya di rumah kami masing-masing. Biarlah hal ini tidak membuat iman dan semangat kami lemah. Mengingat janji-Mu kepada murid-murid bahwa Engkau pergi untuk menyediakan tempat bagi kami, dan kepergian-Mu meninggalkan damai sejahtera dan akan memberikan seorang penolong untuk menyertai kami selama-lamanya. Biarlah janji itu yang selalu kami ingat, sehingga kami tidak percaya pada janji-janji yang lain. Kuatkan iman kami, agar kami makin setia kepadamu dan tidak meninggalkan Engkau, walaupun kami harus menghadapi pergumulan-pergumulan dalam pribadi, keluarga, pekerjaan, maupun pelayanan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terpujilah Engkau atas kasih-Mu, karena di tengah perkenan-Mu menghimpunkan kami dalam persekutuan ibadah saat ini. Engkau juga boleh menyapa kami melalui pembacaan dan pewartaan sabda.
Sedemikian hakikinya sabda Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Oleh karena itu kami memohon Roh Kudus Tuhan menguasai kami, sehingga kehidupan kami sungguh diarahkan kepada satu pengenalan yang baik akan Tuhan dan juga setia mempersembahkan kehidupan untuk memuliakan nama-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman Tuhan pada ibadah hari ini yang dibacakan dari Alkitab terambil dari Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Lukas 24 50 sampai 53 yang menyatakan, kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Bapak, Ibu, Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita saat ini memperingati, merayakan Hari Raya Gereja, yaitu kenaikan Tuhan Yesus. Tapi perayaan tahun ini kita diliputi dengan masa-masa pandemi COVID-19, yang mana hal itu membatasi gerak ruang kita dalam kerangka memutus mata rantai virus tersebut, di mana kita hanya diperkenankan untuk melakukan pertemuan-pertemuan dalam skala kecil. Sehingga dengannya perayaan Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus tahun 2020 ini tidak sama dengan apa yang diberlangsungkan tahun 2019, karena tahun 2019 dilaksanakan di gereja dalam kebersamaan dengan seluruh umat, tapi tahun 2020 ini dilaksanakan di rumah setiap keluarga dalam persekutuan jemaat kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan. Kenaikan Tuhan Yesus itu berlangsung 40 hari sesudah kebangkitan
Tuhan Yesus. Dan kita sama mengetahui bahwa kenaikan Tuhan Yesus tersebut terjadi di sekitar Bukit Zaitun dekat Betania. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, hal yang menarik dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini memperlihatkan bahwa sikap daripada para murid dalam menanggapi kenaikan Tuhan Yesus sangat berbeda jauh sekali dengan bagaimana sikap mereka menanggapi akan peristiwa atau kejadian-kejadian yang menimpa Tuhan Yesus. Baik itu berupa penangkap saat ia ditangkap, saat ia diadili, saat ia disalibkan, saat ia mati, maupun saat ia dibangkitkan. Jika dibandingkan dengan bagaimana tanggapan mereka, sikap mereka pada waktu kenaikan Tuhan Yesus. Yang jelas bahwa sikap para murid ketika Yesus ditangkap sampai dengan saat Yesus bangkit dari antara orang mati, terlihat runtutan di sana. Di antaranya yaitu mereka mempertahankan dengan mana tidak mau menerima kejadian yang dialami oleh Yesus. Dan itu bisa kita lihat bagaimana sikap Petrus menghalangi perwira Romawi untuk menangkap Yesus. Demikian juga kita melihat bahwa penderitaan yang dialami oleh Yesus membuat para murid menjadi sedih. Apalagi ketika Yesus mati, yang terlihat bahwa mereka putus asa. Dan ketika Yesus bangkit, mereka ragu-ragu terhadap apa yang berlangsung itu. Padahal kita sama mengetahui bahwa apa yang berlangsung dan terjadi dalam kehidupan Yesus waktu itu adalah sesuatu yang jauh-jauh hari merupakan bahagian yang harus dihadapi oleh Yesus. Dan terhadap sikap yang seperti demikian, dalam Injil Lukas ini kita juga membaca bahwa murid-murid dalam bahasa modern sekarang tell me yaitu telat mengerti, telat untuk mikir. Dan bagaimana sikap daripada para murid dalam reaksinya menanggapi akan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus itu? Yang jelas
dinyatakan kepada kita bahwa apa yang terjadi dalam diri Yesus tersebut mereka merelakannya untuk Yesus terangkat secara fisik dari kehidupan mereka. Dan bukan hanya itu, kita juga menyaksikan bahwa mereka bersukacita terhadap peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Bahkan juga kita melihat bahwa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus menjadikan mereka hidup dalam rasa optimistis yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, kekasih di dalam Tuhan. Mungkin kita bertanya, bila manakah perubahan sikap para murid ini bisa berlangsung? Dan kapan tanda-tanda yang menuju kepada gejala kebaikan itu terlihat? Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Orang suka bilang, waktu adalah kesempatan. Dan setiap orang yang ada di dalam lingkaran itu pasti bisa mengalami perubahan-perubahan. Tergantung daripada keterbukaan diri mereka. Kalau terbuka, pasti akan berubah. Yang jelas bahwa perubahan sikap yang drastis tersebut terjadi manakala Tuhan Yesus menyingkapkan, membukakan akan apa yang menjadi keraguan dan apa yang menjadi ketidakmengertian mereka, menyingkapkan keraguan mereka tentang peristiwa kebangkitan yang terjadi di sekitar Yerusalem dan menjadi pembicaraan hangat. Mereka tetap ragu karena mereka belum melihat secara langsung akan Yesus. Yesus menampakkan diri kepada mereka. Dan itu yang kita baca sebagai bagian perikop di atas, perikop bacaan kita pada hari ini. Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya bahwa sungguh ia bangkit dan ia tidak ragu lagi. Mereka tidak ragu lagi akan Yesus. Dan bukan hanya itu. Dalam ketidakmengertian mereka tentang penyampaian yang Yesus telah lakukan perihal dirinya,
Yesus dalam kesempatan itu kembali memberikan penjelasan kepada murid-muridnya. Yang pada akhirnya mereka boleh mengerti, memahami bahwa memang Yesus harus menjalani peristiwa-peristiwa yang dialami untuk mencapai akan kemuliaannya. Nah, untuk pemuliaan akan dirinya. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan. Memang kita melihat dalam kenyataan-kenyataan kehidupan bahwa kenaikan Tuhan Yesus berarti terjadinya keterpisahan fisik di antara mereka. Tetapi apa yang kita lihat bahwa mereka mempercayai bahwa sesuatu yang berlangsung di dalam diri Yesus itu baik adanya. Untuk kehidupan setiap orang yang menaruh percaya akan Dia. Dan kita melihat bahwa justru yang dilakukan oleh para murid, yakni mereka melihat peristiwa kenaikan Yesus, mereka justru menyembah pada Yesus. Sekali lagi, mereka menyembah pada Yesus. Kalau dikatakan menyembah, itu berarti bahwa sebagai umat percaya, mereka percaya akan Allah, tetapi mereka dalam kepercayaan akan Allah, di tengah melaksanakan ibadahnya, penyembah kepada Tuhan, pada Allah, penyembahannya adalah kepada Yesus Kristus yang diyakini bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, mereka menyembah karena percaya bahwa dalam diri Yesus itulah apa yang diajarkan, apa yang dilakukan, atau yang dibuat adalah sesuatu yang dipandang oleh Allah. Dan memang melalui peristiwa kenaikannya, Ia hendak memberikan damai sejahteranya, memperlihatkan akan kuasanya dan kasihnya kepada umat ciptaan Tuhan. Mungkin kita bertanya, apa kuasa kasihnya yang Ia hendak nyatakan melalui peristiwa kenaikan yang berlangsung di dalam dirinya itu? Lukas menyebutkan bahwa
ia terangkat berpisah secara fisik saat itu dengan para murid, ia ingin menjawab, ingin menyatakan bukti dari kedatangannya, yaitu merealisasi setiap perjumpaan-perjumpaan dalam pelayanannya. Aku memberikan damai sejahtera bagimu, dan ukuran damai sejahtera itu kita meyakini, yakni keselamatan. Karena apa? Karena Yesus katakan dia pergi dan terangkat ke surga. Dan kita tentu memahami bersama apa surga itu. Nah, yang jelas itu adalah tempat yang mana tempat di mana Allah melaksanakan akan karya-karyanya. Ia yang tidak mati dan hidup melanjutkan karya-karyanya. Dan kita semua tentu menginginkan kehidupan surga ini. Dan Yesus sendiri memang ia terangkat ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap kita yang menaruh percaya dalam pengharapan kepadanya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan, sungguh indah, sungguh mulia apa yang dikerjakan oleh Yesus. Surga. Tetapi Tuhan Yesus menyadarkan kepada setiap orang yang percaya kepadanya, para muridnya, agar tidak hanya terkesima terhadap keindahan dari karya kuasa kasih Yesus kepada mereka, tapi mereka juga dimintakan untuk pergi memberitakan akan kuasa kasih Tuhan itu di dalam kehidupan percaya mereka kepada Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan, pengutusan ini bukanlah merupakan sesuatu pengutusan yang hanya ditujukan kepada para murid saat itu, tapi juga adalah sesuatu yang ditujukan kepada setiap kita yang menaruh percaya akan Dia, Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan. Dalam kehidupan para murid waktu dahulu, demikian juga perjalanan orang beriman zaman itu, kita melihat bahwa lingkungan kurang menaruh akrab terhadap mereka yang percaya akan Tuhan. Dan oleh karena itu, tidak heran kalau kita menyaksikan bahwa banyak para murid terhadap situasi dan kondisi yang seperti itu bersembunyi dan tidak mau keluar rumah, sama seperti stay at home. Corona ini. Diam di rumah. Kalau corona sih ketahuan. Tapi ini enggak corona. Diam di rumah. Tidak ngapa-ngapain. Nah, Bapak Ibu,
Saudara kekasih di dalam Tuhan, apa yang kita saksikan bahwa yang diinginkan oleh Yesus adalah hendaknya para murid juga mau bersikap sama seperti dua murid lainnya yang Yesus jumpai ketika ia berjalan menuju ke Emmaus. Apa yang kita lihat? Yaitu kesediaan untuk melayani, memberitakan akan kuasa kasih Tuhan dalam segala waktu, dan tidak khawatir terhadap lingkungan. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, yang kita lihat bahwa Yesus juga menyatakan panggilan pengutusan mereka tidak berjalan sendiri. Ia yang terangkat ke surga tetap melaksanakan pemerintahannya dan tetap ada bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan itu dinyatakan dalam janjinya dan yang telah digenapi dan diterima oleh kita, yaitu Roh Kudus. Akan memimpin, menyertai pelayanan dan kesaksian kita. Saya karena pandemi COVID-19 ini, stay at home, ya ada banyak waktu di rumah, dan mau tidak mau, ya nemenin cucu, nonton film kesukaannya. Sukaannya itu kartun, salah satu di antaranya Patrol. Itu cucuku, Patrol. Wah, Patrol, apa ya? Saya menarik Patrol itu, ya, seringkali pemerannya menyebutkan kata-kata begini. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk aku kerjakan. Itu tidak ada sesuatu yang sulit untuk aku kerjakan. Dan ini tentunya juga menjadi suatu pernyataan Tuhan dalam pengutusan yang ditujukan kepada kita untuk dilaksanakan. Namun tentunya dimintakan kepada kita bahwa walaupun Allah itu menyertai, memimpin bersama dengan kita, jangan kita bilang dan damai sejahteranya dikaruniakan kepada kita, terus kita bilang, Tuhan juga tahulah apa yang baik untukku. Saya pikir tidaklah demikian. Kita dimintakan benar bahwa dunia di mana kita diutus penuh dengan rawa yang membawa kepayahan dalam kehidupan kita. Tetapi kita dimintakan untuk tetap beribadah
kepada Dia. Memohon pertolongan Tuhan dalam doa-doa sebagai bentuk penyembahan kita yang sungguh percaya akan Dia dalam kuasa dan kasih-Nya. Dan Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan. Ada satu nyanyian dalam lirik terakhir dikatakan, buatlah kami kuat dan teguh untuk bisa sampai ke sorga. Kita tidak perlu takut akan hal ini. Kalau kita sungguh setia melaksanakan dan percaya dalam penyembahan bahwa kuasa untuk kesemua itu hanya di dalam percaya kepada Yesus Kristus, maka di situ kita melihat berkat Tuhan nyata di dalam kehidupan kita, yaitu Dia akan melindungi kita serta memampukan kita sehingga dengannya hidup kita terbangun kini dan juga masa depan untuk menikmati buah pekerjaan pelayanan Yesus yang telah disediakan untuk kita karena kesetiaan kita kepadanya. Selamat hari kenaikan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Berkereta awan putih, Yesus naik dari bumi dan menuju tahtanya, dan menuju tahtanya. Bertelutlah tiap makhluk, tiap lidah pun mengaku, Yesus Tuhan semesta, Yesus Tuhan semesta. Yesus Raja Maha Kuasa, bersujudlah bangsa-bangsa dan menjadi murid-Nya, dan menjadi murid-Nya. Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut dan dengan sikap sempurna, masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Kita berdoa. Bapa, terima kasih kendati kemuliaan Engkau telah sediakan melalui perayaan hari kenaikan ini. Engkau tetap mengingatkan kepada kami bahwa itu adalah sesuatu yang menjadi perolehan atas kami, namun kami dimintakan juga untuk bersaksi terhadap segala sesuatu yang Tuhan kerjakan agar menjadi perolehan dari setiap makhluk manusia ciptaan Tuhan. Dan pakailah kami dalam percaya kami di tengah penyembahan di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan mampukan kami. Dan terima kasih untuk roh yang berdiam dan memimpin kami. Dan juga berkat-Mu yang akan memampukan, meneguhkan kami. Dan Tuhan, kami pada kesempatan ini juga bersama-sama berdoa, memohon pertolongan Tuhan dalam ketabiban-Mu terhadap pergumulan kehidupan dunia, termasuk kami yang ada di Indonesia ini, yaitu pandemi COVID-19. Tuhan, nyatakan ketabiban-Mu dalam setiap orang yang Engkau percayakan untuk memberi pertolongan kepada saudara-saudara kami yang harus menjalankan perawatan baik inap maupun juga jalan karena penularan ataupun infeksi virus COVID-19 ini. Kami yakin bahwa tim medis yang bekerja merupakan perpanjangan Tuhan. Hikmat beserta dalam keberadaan mereka sehingga diagnosa maupun tindakan yang dilakukan benar menjadi sesuatu yang akan dapat menolong kekasih-kasih kami yang mendapatkan perawatan, disentuh tangan kasih Tuhan dan kuasa-Mu, di mana mereka juga akan memperoleh pemulihan dalam pertambahan kekuatan untuk kesembuhan. Dan Tuhan, Engkau kiranya berkenan juga memberkati tim medis dalam keluhuran mereka bekerja, menyatakan pertolongan Tuhan kepada sesama manusia ciptaan-Mu. Tuhan juga berikan kekuatan kepada mereka dan juga kemampuan untuk menjaga diri. Biarlah dengan hikmat yang dari Tuhan, bukan hanya keterampilan dalam mendiagnosa penyakit dan obat yang harus diberi, tapi juga keterampilan untuk dapat menjaga diri dengan tidak melupakan alat-alat pengaman diri dan boleh terkenakan dengan baik, sehingga dengan itu mereka tidak mudah untuk tertular. Dan kami yakin bahwa kekasih-kasih kami ini ada di dalam lindungan Tuhan. Saat ini juga ya Tuhan, kami mohon penghiburan yang daripada-Mu atas saudara-saudara kami yang harus memenuhi panggilan kemuliaan-Mu, di mana COVID-19 ini menyebabkan kematian, merenggut nyawa mereka. Tuhan berkenan memberikan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga dapat menerima segala sesuatu apa yang
dilaksanakan oleh pemerintah sebagai perhatian yang senantiasa memperhatikan pula keselamatan banyak orang dalam segala perlakuan untuk mereka yang meninggal. Tuhan, sikap penolakan Tuhan kira juga nyahkan dan yakinkan bahwa kebijakan itu adalah yang ditempuh adalah sesuatu yang juga memperhitungkan kemanusiaan dalam keselamatannya. Dan Tuhan, pada kesempatan ini kami juga memohon Engkau berkenan untuk memberkati pemerintahan kami. Sungguh lelah ya Tuhan, pimpinan kami. Tapi kami bersyukur Tuhan terus memberi kekuatan dan memakai mereka bekerja dengan sepenuh hati dalam pengabdian yang sungguh untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat bangsa. Dan Tuhan, kami pada saat ini juga berdoa untuk penata layanan dalam persekutuan jemaat kami. Kami berterima kasih bahwa Tuhan mengutus jemaat kami dalam kehadiran di dunia ini. Tuhan juga berkenan menyatakan berkat-berkat-Mu. Perlindungan menempatkan mereka tetap sehat, kuat, dan beraktivitas. Berkat-berkat-Mu nyata, dan kiranya ya Tuhan, ada rasa syukur turut di dalamnya atas pemeliharaan Tuhan untuk juga boleh dipersembahkan guna menopang pelayanan gereja Tuhan dalam penyelenggaraannya yang tidak bisa ditunda. Kami yakin Tuhan berkenan memberkati jemaat kami. Demikian juga seluruh umat Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak kami yang telah berada di bangku menengah atas akhir dan telah dinyatakan pengakhiran pembelajaran mereka. Kiranya Tuhan juga persiapkan mereka untuk mengikuti jenjang yang lebih tinggi lagi. Demikian juga ya Tuhan, pengumuman terhadap prestasi belajar anak-anak akhir daripada anak kami yang berada di tingkatan akhir menengah pertama maupun juga dasar ke dalam pimpinan Tuhan. Lalu persiapkan anak-anak kami juga untuk menghadapi ulangan-ulangan online dalam pembelajaran, dan kiranya mereka juga giat belajar dan boleh menjawab soal-soal dengan baik. Dan Tuhan, demikian juga kami menyerahkan anak-anak kami yang ada di dalam proses perkuliahan dalam upaya menggapai masa depan yang gemilang. Pada kesempatan ini kami juga memohon kuatkan, teguhkan jemaat kami yang sakit. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang terus ada dalam perawatan, pengobatan jemaat kami. Sehingga ada pemulihan dan titik terang kesembuhan boleh dirasakan. Karena itu kami menyerahkan Bapak Ade Siregar, Bapak Samino, Bapak Yosef Hamid, Bapak Yasin, Bapak Alelang, Bapak Samsem Manafe, Ibu Siti Sunawan, Ibu Heni Suripati, Ibu Rika Suripati, Ibu Yeni Nusa, Ibu Frida David, Ibu Darsia Santoso, Ibu Darmaning, Ibu Saema Alelang, Ibu Mariane Pane, Saudara Norman Wambro, dan Ibu Naomi De Vretes Uneputi. Kasih pemeliharaan Tuhan memenuhi kehidupan kekasih-kasih kami dalam pergumulan mereka, di mana kemurahan-Mu terus berlangsung. Dan Tuhan, berkati tim yang mempersiapkan segala sesuatu sehingga gereja-Mu boleh melaksanakan pelayanan kepada jemaat secara online. Karena itu kami menyerahkan Komisi Inforkom, Komisi Teologi,
Demikian juga ya Tuhan, majelis pendamping, bahkan rekan-rekan pemuda yang bekerja di dalamnya, kiranya Tuhan juga turut dalam segala pengharapan mereka, sehingga apa yang menjadi cita-cita mereka juga boleh terwujud, karena Tuhan menyayangi, mengasihi, dan disenangkan dengan sikap mereka yang mau melayani. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, Dengarlah doa kami. peliharalah kami dalam Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah memberi persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Iman sejati berarti tidak menahan apapun itu, berarti menempatkan setiap harapan dalam kesetiaan Allah pada janjinya. Ingatlah firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7, yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kepada Bapak, Ibu, Saudara yang berada di rumah, amplop kolekte, amplop persepuluhan, amplop syukur, amplop janji iman, dan lain-lain dapat diserahkan ke kantor gereja, korsek, atau transfer ke rekening gereja Bank CIMB Niaga atas nama Gereja GPIB Hosea Surabaya. Masyurkan rajamu, Allah Maha Besar. Ucapan syukurmu bernyanyi bergemar. Suaramu dan hatimu berpadu muji Tuhanmu. Nantikan bersyukur Sang Hakim semesta yang datang menjemput semua hamba-Nya. Suaramu dan hatimu berpadu muji Tuhanmu. Marilah berdiri dan menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan bersujud menyembah-Mu
karena Engkau naik ke sorga untuk menjadi Raja yang berkuasa. Berilah kuasa dan kemuliaan-Mu, agar kami selalu menyembah-Mu sebagai Raja dan Tuhan kami, serta bersaksi tentang nama-Mu dengan seluruh hidup kami. Terima dan kuduskan persembahan kami, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan bagi sesama demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Silakan duduk kembali. Warta Jemaat. Mohon perhatian warga jemaat sekalian untuk beberapa warta jemaat berikut ini. Majelis dan jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pendeta J.F. Lonto serta semua yang bertugas mendukung kelancaran ibadah kenaikan Yesus Kristus yang dilayankan secara online pada hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Aksi peduli Pasca tahap yang kedua, sehubungan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang diterapkan di Kota Surabaya, maka telah dibuka kembali aksi peduli Pasca tahap 2 yang telah dimulai pada hari Minggu 3 Mei 2020 sampai dengan hari Selasa 26 Mei 2020. Bagi jemaat yang ingin berpartisipasi dalam aksi peduli Pasca tahap 2 ini, dapat menyerahkan bantuannya melalui koordinator atau wakil koordinator sektor pelayanan masing-masing atau ke kantor gereja mulai pukul 9 sampai dengan 2 siang setiap hari kerja, Selasa sampai Sabtu. Mohon dukungan dana dan bahan natura dari warga jemaat sekalian. Pemberitahuan, persembahan persepuluhan, persembahan syukur, sumbangan SBU, persembahan ibadah hari Minggu, dan persembahan ibadah lainnya dapat dimasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan di depan kantor gereja setiap hari kerja, Selasa sampai Sabtu, mulai pukul 9 sampai dengan jam 2 siang, atau ditransfer ke rekening gereja Bank CIMB Niaga atas nama Gereja GPIB Hosea Surabaya. Majelis Jemaat menyampaikan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun dalam sepekan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Untuk warta keuangan dan warta yang lainnya dapat dibaca di warta jemaat melalui WA Group. Terima kasih. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Kita akan akhiri ibadah ini untuk tetap melanjutkannya dalam hidup, perenungan, doa, dan perbuatan kasih. Pergilah dan saksikanlah kebaikan Tuhan dimanapun saudara-saudara berada. Yesus naik ke sorga megah, diselimuti awan yang putih, sebagai Tuhan alam semesta. Yesus terima mahkota Raja, Dia duduk di tahta megah, di dalam kemuliaan sorgawi, dan memerintah atas semua yang diberikan oleh Sang Bapa. Murid Yesus bersiap segera terima kuasa yang dijanjikan untuk menjadi saksi baginya ke seluruh penjuru dunia. Kita juga diutus Tuhan untuk menjadi saksi yang nyata di dalam kata juga tindakan, agar Kristus dimuliakan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan
menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.